Halo guys, balik sama gue Anton Enggolan dan kali ini gue mau bahas Galaxy M yang baru, Galaxy M32. You don't have to wait for me. You don't have to wait on me. Gue baru bisa buat video ini sekarang soalnya HP ini datangnya telat banget. Kemarin gue pre-order tanggal 28, ternyata nyampenya tanggal 7 Agustus. Dan gara-gara itu gue sebenarnya udah males sih ngebahas HP ini, apalagi sekarang kan udah ada HP Samsung yang baru ya, Galaxy Flip dan Galaxy Fold, dan gue pengen langsung ngebahas itu aja. Tapi kemarin akhirnya gue mutusin untuk cobain guys, dan ternyata HP-nya bagus juga. Kemarin gue ikutan pre-order dan pilih Galaxy M32 yang varian 8GB, 128GB, warna putih. Dan dari warnanya aja ternyata gue udah seneng soalnya itu ngebuat tampilannya makin cantik. Pas dibuka ternyata isi boxnya ya gitu aja guys. Di dalamnya ada HP-nya si Galaxy M32, terus ada kertas-kertas, ada SIM ejector, USB cable Type-C, dan ada charger 15 watt adaptive fast charging. Jadi ya bisa dibilang isinya sama aja kayak Galaxy A dan Galaxy M yang lain karena isinya emang simple banget. Oke, setelah banyak nyobain Galaxy A dan Galaxy M, menurut gue Galaxy A32 ini punya body yang paling menarik kalau dibandingkan dengan Galaxy M yang lain. Kalau kalian ngikutin HP Samsung, kalian pasti tahu kalau Galaxy A itu biasanya pasti punya desain atau body yang lebih bagus kalau dibandingkan dengan Galaxy M. Contohnya tahun ini Galaxy A32 punya body yang jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan Galaxy M62, dan Galaxy A02s juga kelihatan lebih cantik dan lebih nyaman dipegang dibandingkan dengan body Galaxy M12. Tapi di M32 ini ceritanya agak beda guys, soalnya walaupun harganya ada di tengah-tengah M62 dan M12, ternyata body M32 ini malah jauh lebih bagus. Bentuk kamera dan pola garis back covernya memang masih mirip dengan Galaxy M yang lain, tapi finishing back covernya jauh lebih bagus menurut gue, karena yang ini kelihatan kayak kaca, terasa lebih halus di tangan, dan gue rasa ini lebih tahan gores kalau dibandingkan dengan Galaxy M62 yang bodinya memang gampang banget lecet. Bagi gue sih ini feel bodinya udah selevel dengan Galaxy A yang lain, dan itu bagus banget soalnya selama ini kan desain dan feel in hand Galaxy A itu selalu masuk jadi salah satu yang terbaik untuk kelas harganya. Jadi untuk body dan desain gue rasa ini udah terhitung oke banget, soalnya jarang-jarang loh ada Galaxy M yang bodinya bisa ngimbangin Galaxy A. Terus yang lebih gila lagi, walaupun harganya beda hampir 3 juta, ternyata spek layar dari Galaxy M32 ini lebih bagus kalau dibandingkan dengan Galaxy M62. Soalnya di sini udah high refresh rate motion smoothness 90Hz, sedangkan yang di M62 itu belum. Bukan tanpa alasan high refresh rate jadi tren di HP-HP Android low end atau mid range sekarang, soalnya itu memang ngebuat performa sehari-harinya jadi kelihatan lebih smooth. Kemarin gue coba compare M32 dengan Galaxy Note 10 Plus yang kebetulan punya prosesor dan refresh rate yang sama dengan M62, dan hasilnya ternyata efek perbedaan dari 30Hz dari layarnya memang terasa banget. Soalnya itu ngebuat performa M32 seakan-akan lebih mulus kalau dibandingkan dengan Galaxy Note 10 Plus saat dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dan yang gue suka juga, layar HP ini udah pakai layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD. Gue suka ini karena gue sering banget nyobain AMOLED dari brand-brand lain guys, dan walau dasarnya layar AMOLED itu punya warna yang bagus, Super AMOLED-nya Samsung ini selalu kasih kesan yang lebih mantep buat gue karena warnanya terasa lebih vivid dan saturasinya juga yang paling pas. Jadi kalau untuk layarnya, gue suka sih dengan layarnya, soalnya dia punya layar yang kelihatan mulus dan juga warnanya juga mantul banget. Terus kalau untuk speknya sendiri, kalau dibandingkan dengan HP Samsung yang harganya berdekatan, menurut gue HP ini juga punya spek yang lebih menarik. Kalau dibandingkan dengan Galaxy A22 dan Galaxy A32, Galaxy M32 ini punya RAM yang paling besar karena udah punya RAM 8GB dan punya storage yang cukup besar juga di 128GB. Itu udah cukup menarik buat gue karena HP ini harganya paling murah kalau dibandingkan dengan dua Galaxy A yang tadi gue sebut. Terus pas gue liat UI-nya juga gue cukup kaget karena awalnya gue kira HP ini cuma pakai One UI Core 3.1, tapi ternyata dia udah pakai yang versi full feature-nya yaitu One UI 3.1. Sedangkan untuk prosesor sendiri dia pakai Helio G80. Nah, untuk performanya sendiri bisa gue bilang performanya udah nyenengin banget untuk sehari-hari, soalnya prosesornya terbantu oleh UI dan layarnya yang cantik. Tampilan UI, warna, dan refresh rate layarnya ngebuat user experience HP ini jadi terasa seru dan nyaman untuk dipakai terlepas dari power prosesornya yang masih kalah kalau dibandingkan dengan HP-HP Cina yang lain. Yes, Helio G80 sendiri bukan prosesor yang kuat-kuat banget guys, soalnya Antutunya juga masih di bawah HP 2 atau 3 jutaan yang lain, dimana rata-rata mereka masih punya Antutu sekitar 300 ribuan, sedangkan yang ini masih 200 ribuan. Kalau untuk sehari-hari sih sebenarnya perbedaannya nggak terlalu begitu terasa ya, bahkan gue lebih demen pakai HP ini guys kalau dibandingkan dengan HP lain, soalnya user experience-nya itu lebih cantik dan lebih seru aja buat gue. Tapi ya power dari prosesornya juga pasti punya efek di sektor lain. Contohnya kalau misalkan yang paling terasa untuk sehari-hari ya, yang paling terasa efek dari prosesornya itu ada di gaming.
Kemarin gue udah cobain beberapa game di HP ini guys, dan menurut gue sebenarnya performanya udah bagus-bagus aja. Soalnya pas gue cobain untuk main Mobile Legends, ternyata gue betah-betah aja ngebully-bully raket Epic Glory di rank sampai 2 jam. Itu pun udah gue mainin di settingan yang bagus banget, yaitu grafis high dan juga high refresh rate. Tapi kalau kalian player game-game yang lebih berat kayak PUBG dan Genshin Impact, performanya memang terasa nggak sekuat yang lain, soalnya FPS-nya memang nggak setinggi dengan HP-HP yang lain. Jadi kalau dari segi power memang HP ini agak tertinggal ya kalau dibandingkan dengan HP Cina yang lain. Tapi kalau kalian emang main game itu cuma untuk happy-happy doang, atau misalkan lebih fokus untuk keseharian pakai HP-nya, gue rasa performa dari HP ini udah bagus-bagus aja. Nah itu tadi untuk performanya, sedangkan untuk kameranya sendiri, gue rasa ini kalian harus perhatiin juga sih, soalnya HP ini punya kamera yang agak beda dengan HP-HP lain. Kalau dari speknya sendiri, kameranya sendiri sudah bagus guys, dia udah mirip dengan Galaxy A32, yaitu Galaxy M32 ini juga udah pakai kamera 64 megapiksel quad kamera. Paling bedanya cuma di makro dan depth-nya doang, soalnya di sini kan resolusinya cuma 2 megapiksel. Di kondisi cahaya yang bagus, hasilnya sebenarnya udah mantap karena hasil fotonya itu cerah, warna-warnanya juga cakep dan tingkat kejaman juga oke. Kemarin gue juga coba bandingin dengan Galaxy A32 dan ternyata hasilnya mirip banget. Kecerahan, warna, dan detailnya juga sama persis. Ini agak wajar sih soalnya kan mereka punya kamera dan software yang sama. Terus walaupun megapixel depth sensornya lebih kecil dari Galaxy A32, hasil potret dari M32 ternyata sama rapinya dengan Galaxy A32. Jadi ya, gue rasa perbedaan dari megapixel depth-nya ini nggak terlalu terasa. Paling yang cukup terasa cuma di perbedaan dari kamera makronya doang, dimana dari hasil makronya A32 ini lebih tajam kalau dibandingkan dengan Galaxy A32, tapi ya bedanya juga nggak terlalu jauh sih. Nah kalau dibandingkan dengan HP-HP di luar Samsung, perbedaannya mulai terasa kalau dipakai untuk kondisi low light. Soalnya foto low light di Galaxy M32 ini sama dengan Galaxy A32, yaitu sama-sama bernoise dan punya warna yang kurang nendang. Kalau kalian nggak suka posting foto di sosmed, gue rasa sih ini masih oke-oke aja guys. Tapi kalau kalian suka foto low light, gue rasa ini harus dipertimbangkan lagi sih. Soalnya gue pernah lihat HP 3 jutaan yang low lightnya lebih bagus dari ini. Terus untuk kemampuan record videonya sendiri ternyata ini juga nggak sekuat HP 4G 3 jutaan yang lain, dimana mereka tuh biasanya kan udah bisa record sampai 4K 30 fps dan bahkan ada yang punya image stabilization juga di 4K 30 fps, sedangkan HP ini mentoknya cuma di 1080p 30 fps doang, contohnya kayak gini. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Samsung Galaxy M32, resolusinya 1080p 30 fps. Sayang banget di sini nggak ada 4K, dan kalian bisa nilai di sini gimana kejaman suara dan juga kualitas suaranya. Sekarang jam 5 sore, jadi emang agak gelap dan background juga agak terang. Jadi mungkin videonya kurang terlalu terang. Dan untuk hasil stabilisasinya juga kita coba kira-kira gimana saat dipakai jalan. Oke, tadi untuk kameranya, sedangkan untuk baterainya sendiri, menurut gue ini menarik soalnya berdasarkan sejarah kan Galaxy M itu selalu punya baterai yang badak. Tapi di sini ternyata ceritanya beda guys. Ini ternyata nggak sama kayak Galaxy M31 kemarin. Kapasitas baterainya diturunin dan disamain dengan Galaxy A32 karena di sekarang punya kapasitas baterai yang 5000 mAh doang, sedangkan yang dulu kan bisa 6000. Dan ya itu ngebuat daya tahan dari baterai HP ini memang nggak terlalu heboh banget sih. Tapi setidaknya HP ini nggak kesulitan loh untuk bertahan selama seharian dengan pemakaian yang lumayan berat. Bahkan mungkin bisa bertahan selama 1,5 hari kalau dipakai secara normal. Terus untuk charging time-nya sendiri masih terhitung oke. Kemarin gue coba cas HP ini dengan adaptive fast charging-nya dan dia butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk ngecas dari 5% ke 100%. Terakhir untuk fiturnya, HP ini udah punya fitur yang lengkap. Dia punya NFC, triple SIM slot, speakernya cuma satu tapi udah punya Dolby Atmos. Overall fiturnya masih sama dengan Galaxy A32. Paling bedanya fingerprint sensor di M32 ini ada di samping bagian frame-nya, sedangkan di Galaxy A32 fingerprint-nya ada di bawah layar. Dan yang terakhir untuk harganya sendiri, HP ini tuh harganya ada di antara Galaxy A32 dan juga Galaxy A22. Soalnya harga aslinya itu ada di kisaran 3,2 jutaan. Tapi karena kemarin gue ikutan pre-order, gue dapet HP ini dengan harga 3 juta doang. Dan dengan harga segitu, menurut gue Galaxy M32 jadi HP yang paling bagus kalau dibandingkan dengan dua HP yang tadi gue sebutin. Karena walaupun harganya lebih murah, spek yang di bawah hampir sama persis, bahkan RAM-nya lebih besar kalau dibandingkan dengan Galaxy A32. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Galaxy A22,
emang punya harga yang lebih murah A32, tapi karena harganya cuma beda dikit banget, mending gue rasa sih ambil M32 aja sekalian, soalnya M32 punya kamera dan layar yang lebih bagus. Sebenarnya gue nggak seharusnya ngebandingin Galaxy A dengan Galaxy M, soalnya selama ini kan sejarahnya sih Galaxy A memang selalu kalah spek, tapi mereka selalu unggul di body, jadi orang-orang pada pilih Galaxy A. Tapi kalau lihat body Galaxy M32 yang kayak gini sih, gua rasa ini jadi lebih worth it sih kalau dibandingkan dengan Galaxy A yang tadi. Karena selain harganya lebih murah, dia juga punya spek yang lebih bagus dengan body yang gak kalah cantik. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gua untuk Samsung Galaxy A32. Kalau untuk harga 3 jutaan sih Samsung gua rasa ini yang paling worth it sekarang dibandingkan dengan Galaxy A32 dan juga A22. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet like dan juga subscribe guys video ini biar kita cepet-cepet sampai ke 200.000 subscribers. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Ciao.